Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan rencana audit dan program audit dalam materi pemeriksaan akuntansi dan jasa asuransi lainnya 1. 5 jenis pengujian audit. Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis tes untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Berdasarkan gambar ini merupakan prosedur audit yang menunjukkan auditor risk model dan further audit procedure. Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Contohnya adalah menilai tujuan akurasi untuk transaksi penjualan serendah-rendahnya dan tujuan kejadian sebagai moderat. Ketika kebijakan dan prosedur pengendalian diyakini dirancang dan diterapkan secara efektif, auditor menilai risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan efektivitas relatif dari pengendalian tersebut. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian tersebut, auditor harus melakukan pengujian pengendalian. Jenis tes audit. Biasanya, auditor menggunakan semua 5 jenis tes saat melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi, jenis tertentu dapat ditekankan tergantung pada keadaan. Ingatlah bahwa prosedur penilaian risiko diperlukan dalam semua audit untuk menilai risiko salah satu material. Sedangkan 4 jenis pengujian lainnya dilakukan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi untuk memberikan dasar bagi opini auditor. Diperhatikan juga bahwa hanya prosedur penilaian risiko, terutama prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian dan pengujian pengendalian yang dilakukan dalam audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari setiap pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko bawaan. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, biaya bukti merupakan pertimbangan penting. Jenis tes tercantum di bawah ini berdasarkan biaya kenaikan. 1. Prosedur analitis substantif. 2. Prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Yang ketiga, pengujian kontrol. Lalu pengujian substantif atau transaksi, dan yang terakhir pengujian rincian saldo. Kunci keputusan dalam merancang pengujian rincian prosedur audit saldo terdiri dari mengidentifikasi risiko signifikan dan menilai risiko salah saji material untuk piutang usaha. Lalu, menetapkan materialitas kinerja. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis substantif untuk saldo piutang. Dan desain pengujian rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Empat fase dalam proses audit. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko yang terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, dan melaksanakan prosedur analitis awal, terutama untuk menilai risiko audit yang dapat diterima dan mengidentifikasi risiko signifikan. Auditor menggunakan penilaian materialitas, risiko yang dapat diterima, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko signifikan yang teridentifikasi karena kecurangan atau kesalahan untuk mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Pada akhir fase 1, auditor harus memiliki strategi dan rencana audit yang terdefinisi dengan baik dan program audit khusus untuk keseluruhan audit. Dalam fase 2, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi selama fase ini. Dalam fase ketiga, melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rincian saldo.
Tujuan tahap 3 adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Fase 4, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah 3 fase pertama selesai, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan terkait penyajian dan pengungkapan, meringkas hasil, menerbitkan laporan audit, dan melakukan bentuk komunikasi lainnya. Sekian itu saja penjelasan dalam video kali ini. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam lain kesempatan.